saya Juliati, saya dari semester 4A dengan NIM 20190103. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, adapun yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap dan dengan strategi dakwah damai menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan ajaran sufi melalui kesenian. Nah, yang pertama perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam di Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dengan antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain menguntungkan juga sangat efektif sesuai dengan karakter masyarakat di wilayah Indonesia. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa contohnya banyak memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang muslim dalam berdakwah. Pada saat itu pedagang Indonesia internasional sebagian besar dikuasai pedagang muslim. Nah, yang kedua yaitu perkawinan. Melakukan perkawinan ini menjadi proses. Melakukan perkawinan ini menjadi media yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Contoh para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi, di antaranya Raden Ahmad atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Yang kedua yaitu perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungaten. Perkawinan antara Raja Brawijaya dan Putri Campa yang beragama Islam, kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Yang ketiga yaitu politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasaan dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam, contoh di Maluku dan Sulawesi. Nah, selain itu ada kerajaan Islam yang melakukan penahlukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap memasuki agama Islam. Selanjutnya strategi yang keempat yaitu pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Nah, pesantren menjadi media yang etik dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain juga diajarkan. Selain itu menjadikan tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah di antara lembaga pendidikan atau pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya yaitu kesenian. Nah, kesenian itu terkenal dengan mengadakan pertunjukan seperti gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dari Malang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di masyarakat Jawa dan dapat ditemukan masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Dan yang keenam yaitu tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf dan diramu dengan ajaran Islam yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi bisa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang lainnya. Pada masa itu, agama Islam sangat banyak diterima oleh masyarakat di Indonesia karena ada beberapa yang meliputinya sebagai berikut. Yang pertama, agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang muslim. Nah, yang kedua yaitu penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dengan masyarakat. Dan yang keempat, perayaan-perayaan agama Islam dilakukan dengan sederhana, contohnya mandi robot dan lain-lain. Nah, yang kelima,
Dalam Islam dikenalkan adanya kewajiban, yakni mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat, dan adanya kewajiban zakat itu bagi yang mampu. Selanjutnya, fase penyebaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada tahap kehadiran pedagang Muslim di Indonesia sebelum abad ke-13. Pada masuk abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah, terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Lebran, Gresik, dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, dan bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10. Menurut Leran di masa lampau merupakan permukiman perkotaan dan perdagangan. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Sultan Mansur Shah 147 Masehi adalah Sultan ke-6 Kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten menunjukkan kegiatan keragaman yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan Kerajaan Demak kemudian Panjang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah di Pulau Jawa. Bahkan di Jawa Timur seperti Banjarmasin, Ternate, Tidore, dan Lombok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.